Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Ya, hari ini kita kembali bersama bersekutu di dalam PA Wilayah. Dan kita akan terus berusaha melakukan bagian terbaik kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga di dalam melakukan bagian kita menghidupi visi GKI Ngupasan yang baru menjadi keluarga Kristus yang akrab, apresiatif, kreatif, responsif, akuntabel, dan bermisi. Ya, kemarin kita sudah melihat bahwa dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah iman kita. Sehingga dengan iman kita dimampukan untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Nah, di dalam konteks menghidupi visi, kita juga perlu melihat bahwa dengan dasar iman itu, kekinian bisa kita sikapi dengan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tema PA kita pada saat ini adalah senantiasa bersyukur sebagai gaya hidup. Dan itulah yang kemudian menjadi peran kita untuk terus menjalani hari demi hari, menikmati masa kini dengan penuh syukur dan sukacita. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita diambilkan dari Mazmur pasal 111. Pada bagian ini Mazmur diawali dengan satu kata haleluya. Sehingga Mazmur yang diawali dengan kata haleluya ini juga biasa disebut sebagai Mazmur haleluya. Dan di dalam bacaan kita ini, kita bersama-sama perlu melihat bahwa Mazmur ini muncul dari kehidupan bangsa Israel di mana mereka mengalami pembuangan dan pada akhirnya ketika pembuangan itu sudah sampai pada ujungnya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, mereka diizinkan untuk kembali ke negeri perjanjian. Dan disitulah kemudian penulis Mazmur melihat betapa kebaikan demi kebaikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi Mazmur ini adalah Kebajikan Allah. Nah, dalam konteks inilah kita kemudian hendak bersama-sama melihat mengapa senantiasa bersyukur itu menjadi penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita dan bahkan menjadi gaya hidup kita. Di ayat yang pertama, penulis Mazmur mengucapkan haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Dalam bagian ini, penulis Mazmur mau mengatakan bahwa bersyukur kepada Tuhan itu adalah sikap hati, sikap personal yang muncul dari dalam diri. Bahwa ucapan syukur itu meluap dari hati keluar dan kemudian akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Dan di dalam konteks ini, penulis Mazmur mengatakan bahwa dia mau melakukannya dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Ini menjadi dua hal yang sebenarnya setara begitu ya, orang-orang benar dan jemaah. Dan ketika diulang dua kali itu berarti penting untuk dikerjakan di dalam persekutuan komunitas orang percaya, komunitas orang-orang yang benar di mata Tuhan. Dan disitulah kemudian penulis Mazmur menyampaikan bahwa ada banyak alasan yang membuat dia senantiasa bersyukur.
menjadikan syukur itu sebagai tindakan yang meluap dari hati. Dikatakan di ayat yang kedua, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki semua orang yang menyukainya. Artinya ada perbuatan Allah yang besar yang dilakukan oleh Tuhan, diselami, digumuli. Dan nanti diulang di ayat yang ketiga, agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Dan bahkan kemudian diulang sekali lagi di ayat yang keempat, ajaib perbuatan-perbuatannya yang dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kalau sudah diulang 3 kali ini berarti menjadi hal yang sangat penting bahwa Tuhan memiliki karya yang besar. Sehingga dikatakan besar perbuatannya, agung semarak pekerjaannya, perbuatan-perbuatannya ajaib. Itu menjadi hal yang dahsyat yang kemudian bisa dilihat oleh umatnya. Bagaimana Tuhan menjadi Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu kemudian dimunculkan sikap-sikap yang membuat kita semakin mensyukurinya, yaitu dengan menyelidiki apa yang dikerjakan oleh Tuhan, artinya melihat bahwa yang Tuhan kerjakan ini adalah hal yang baik bagi kehidupan umatnya, bahkan sangat baik. Keadilannya tetap, itu berarti ada hal-hal yang memang menjadi nilai keadilan Tuhan. Orang yang bersalah ya mendapatkan hukuman, tetapi kasih karunia Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan umatnya. Dan itu yang layak diselidiki. Karena pembaca Mazmur ini adalah orang-orang yang pulang dari pembuangan. Mereka perlu mengetahui mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel dibuang ke Babel. Karena kesalahan bangsa Israel lah yang menyimpang dari Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa lain mengalahkan mereka, menjadi semacam dalam tanda kutip hukuman buat mereka, sehingga mereka terbuang dari negeri perjanjian. Mereka melihat bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah diruntuhkan, dan mereka sebagai umat pilihan Tuhan ternyata mengalami kekalahan di dalam peperangan. Dan itulah mengapa Tuhan kemudian dikatakan sebagai adil dan bahkan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Karena apa yang dikerjakan Tuhan itu selalu melihat hal yang penting untuk dipertimbangkan sebagai keadilan itu untuk tetap dikerjakan. Sehingga ketika masa pembuangan itu sudah dianggap cukup, mereka sudah menyadari kesalahannya, maka mereka pun dikembalikan ke negeri perjanjian. Dan itulah yang kemudian mau menunjukkan dua sisi yang dibahas di ayat yang ketiga dan keempat. Di satu sisi Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang memberikan ganjaran yang setimpal kepada umatnya, tetapi sekaligus Tuhan adalah pengasih dan penyayang yang senantiasa merengkuh umatnya untuk terus merasakan kebaikannya. Kata pengasih dan penyayang sendiri itu menjadi simbol kesempurnaan apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Karena di dalam bahasa yang digunakan itu menyimbolkan kasih seorang ibu kepada anaknya dan juga kasih seorang ayah kepada anaknya. Dan dengan demikian kesempurnaan kasih itu yang dikerjakan Tuhan itu melekat di dalam kehidupan bangsa Israel yang merasakan kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh kembali dari negeri perjanjian. Dan itulah yang kemudian ditegaskan di ayat yang ke-6, bahwa kekuatan perbuatan Tuhan itu kepada umatnya itu mengembalikan milik pusaka bangsa Israel, dan mereka boleh kembali ke negeri perjanjian. Dan itu yang kemudian
menjadi inspirasi bagi bangsa Israel untuk terus mau menggantungkan diri pada kekuatan Tuhan, bahwa itu terus diberitakan kepada umatnya, bahwa orang-orang percaya perlu tahu bahwa kasih Tuhan luar biasa, kekuatan perbuatannya dahsyat, dan itu yang perlu terus dipegang karena itu membawa berkat di dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga mereka pun boleh merasakan setiap kali bahwa Tuhan berkarya melampaui akal pikiran mereka, bahwa Tuhan bisa memakai bangsa lain untuk mengalahkan Babel, di dalam konteks ini bangsa Persia, sehingga bangsa Israel bisa kembali dari pembuangan dan berada di negeri perjanjian, dikembalikan oleh Tuhan begitu saja, dan bahkan mereka diberi kesempatan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali bait Allah, dan menjalani kehidupan sebagai sebuah bangsa yang dikasihi Tuhan dengan berpegang pada Taurat Tuhan, bahwa segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Ayat 7 dan 8 menegaskan itu, bahwa itulah yang menjadi hal yang layak disyukuri oleh bangsa Israel. Mereka kembali merasakan kebaikan Tuhan, identitas mereka sebagai umat pilihan yang meyakini Tuhan hadir, Tuhan berkuasa, Tuhan mengasihi mereka, itu didapatkan lagi. Dan sehingga itu ditegaskan di ayat yang ke-9 bahwa kebebasan itu dikirimkan oleh Tuhan kepada umatnya, supaya apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan itu boleh dikerjakan oleh umatnya, dan umatnya bisa memuliakan nama Tuhan yang kudus dan dahsyat itu. Nah, dengan melihat ini, sebenarnya bangsa Israel didorong untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda, bahwa keadilan Tuhan, kasih Tuhan itu menyatu di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, dan kemudian mereka boleh mendapatkan kearifan Tuhan untuk mereka bisa menggunakan apa yang menjadi bekal dari Tuhan itu untuk terus setia kepada Tuhan. Dan itu yang kemudian ditegaskan di ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bahwa hanya dengan kearifan yang datang dari Tuhan, yang itu dikatakan sebagai hikmat, dengan akal budi kita kemudian mengupayakan untuk terus mengarahkan diri kepada karya Tuhan yang besar itu, maka kita akan bisa melihat bahwa tangan Tuhan yang bekerja itulah yang sebenarnya memampukan setiap umatnya untuk berkarya, bahkan terbebas dari segala pergumulan kehidupan dan kembali merasakan kebaikan Tuhan. Dan inilah yang layak disyukuri setiap hari, layak diselidiki. Karena setiap kali kita menyelidiki kebaikan demi kebaikan Tuhan, maka kita tentu akan terus bersyukur di dalam kehidupan ini. Ada nyanyian di dalam puji-pujian kita, kalau kita mau terus mengucap syukur, maka kita didorong untuk menghitung berkat Tuhan. Mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dan kalau kita mau terus melihat itu, maka senantiasa bersyukur itu akan dengan mudah kita upayakan, karena kita selalu melihat kebaikan Tuhan, dan bahkan senantiasa bersyukur bisa menjadi gaya hidup kita. Nah, terkait dengan bagaimana kita menjalani kebersamaan sebagai keluarga Kristus yang akrab, mari kita bersama-sama menjadikan ucapan syukur ini sebagai gaya hidup kita,
bahwa bersyukur itu akan terus memberi warna di dalam kebersamaan kita sebagai keluarga Tuhan, sebagai keluarga Kristus yang saling mendukung, saling mengapresiasi, dengan kreatif menghadapi segala macam tantangan kehidupan, memberi respon kepada masyarakat dan juga kehidupan bersama dengan baik. Segala sesuatunya bisa kita pertanggungjawabkan, dan itu menjadi pengutusan kita bagi dunia untuk selalu membawa berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan kalau kita sudah siap menjalani kesemuanya itu dengan rasa syukur, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun juga bersama-sama sebagai komunitas orang percaya, khususnya komunitas keluarga Kristus di GKI Ngupasan ini. Di wilayah-wilayah menjadi bentuk yang lebih, lingkup yang lebih kecil dari persekutuan sebagai jemaat. Di situ juga kita boleh membangun rasa syukur itu sebagai kebersamaan kita menikmati kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.